Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Allahu Akbar. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang benda padat, cair, dan gas. Ibu sudah membawa contoh-contoh dari apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi, kita membahas dulu apa itu tentang benda. Ada yang tahu apa itu benda? Jadi benda itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berwujud dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Untuk memahami perbedaan tiap-tiap benda yang akan kita bahas pada hari ini, kita mengetahui dulu ciri-cirinya. Benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki volume dan ukuran yang tetap. Bentuk benda padat selalu tetap dan tidak mengikuti bentuk wadah. Ciri-ciri benda padat antara lain: tidak mengikuti bentuk wadah dan volume. Bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dipotong dan dipanaskan. Lalu, zat penyusun benda padat sangat rapat. Contoh benda padat adalah batu, kayu, keramik, dan logam. Seperti yang Ibu pegang ini adalah bentuk dari benda padat. Ini adalah kayu yang dibentuk menjadi talenan yang berfungsi untuk memotong-motong sayuran atau buah-buahan. Lalu benda cair. Benda cair itu adalah suatu benda yang memiliki volume yang tetap dan bentuknya selalu menyesuaikan wadahnya. Benda cair dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri benda cair antara lain: bentuk berubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. Menekan ke segala arah, permukaan benda yang cair yang tenang dan selalu datar. Lalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh benda cair yaitu adalah air, minyak, dan sirup. Nah, ini Ibu telah membawa contoh dari benda cair, yaitu adalah air yang Ibu taruh di dalam wadah yang berbentuk bulat. Nih, bentuknya dapat berubah, tapi wadahnya tidak memiliki volume yang tetap. Lanjut, kita membahas benda gas. Benda gas adalah bentuk yang tidak memiliki Benda gas adalah benda yang tidak memiliki bentuk dan tidak dapat dipegang. Benda gas adalah tidak memiliki struktur sama sekali, sehingga sangat mudah mengisi ruangan yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri benda gas antara lain mengisi seluruh ruangan, bentuk sesuai wadahnya. Lalu yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, dapat dimanfaatkan. Contoh benda-benda gas antara lain udara, kabut asap, awan, uap air, gas LPG, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, atmosfer. Nah, Ibu telah membawa contoh dari benda gas. Ini adalah gas yang ditaruh dalam tabung, sehingga ketika kita memencet ini,
dia akan mengeluarkan gas. Contohkan ya. Oh, rusak anak-anak. Rusak. Jadi ini bisa kita pencet dan mengisi seluruh ruangan jadi wangi. Macam-macam perubahan wujud benda itu antara lain yang pertama itu membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Aksi yang dilakukan untuk mengubah benda cair menjadi padat adalah dengan mendinginkan sehingga ke titik beku. Jadi air yang ibu wadahkan ini ibu taruh di freezer pendingin untuk membekukan air ini, sehingga air ini akan berubah bentuk menyesuaikan tempat wadah yang ibu taruh ini. Lalu mencair. Mencair terjadi bila bentuk benda asal adalah padat, kemudian berubah menjadi cair. Nah, jadi ini ketika ibu membekukan, ibu taruh di ruangan yang suhunya panas. Jadi dia akan mencair dan kembali lagi ke bentuk asalnya, yaitu air. Lalu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Apapun hal yang menyebabkan terjadinya penguapan adalah dengan cara dipanaskan atau menaikkan suhu. Seperti air ini ibu taruh di dalam panci dan ibu rebus sampai mendidih. Ketika ibu mematikan apinya, itu akan mengeluarkan namanya uap dari suhu yang tinggi. Yang selanjutnya mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda yang asalnya bentuk gas berubah menjadi bentuk cair. Hal ini akibat adanya paparan energi panas yang dialami benda tersebut. Seperti kaca yang suhunya yang sangat dingin, ketika kita tiup dia pasti akan mengembun. Nah, itu karena adanya perubahan menjadi bentuk cairan. Paparan energi panas yang dialami benda tersebut. Lalu selanjutnya menyumblin, sebuah kejadian perubahan wujud zat dari zat padat ke cair. Dalam kejadian tersebut, zat membutuhkan suatu energi panas. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Aksi atau tindakan yang menyebabkan proses kristalisasi adalah adanya pelepasan energi panas dari benda tersebut. Baik, ibu akan mengasih tugas untuk kalian agar lebih paham lagi ya. Tugasnya yang pertama, 1. Sebutkan contoh-contoh benda padat beserta ciri-cirinya. Yang kedua, sebutkan contoh benda-benda cair beserta ciri-cirinya. Yang ketiga, sebutkan benda gas beserta ciri-cirinya. Ciri-ciri yang ibu sudah bilang tadi jangan ditulis lagi ya. Kalian bisa mengambil contoh-contoh yang lain. Oke? Baik, tugasnya dikerjakan dulu. Dikerjakan di rumah saja karena waktunya sudah habis. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.